Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang assembly, yang mana assembly kali ini kita akan berfokus pada assembly CAD. Sebelum memasuki materi, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu assembly dan bagaimana kegunaannya pada CAD atau computer aided design. Assembly memiliki arti yaitu merakit beberapa komponen atau parts menjadi satu kesatuan. Pada computer aided design, assembly merujuk pada proses menggabungkan beberapa komponen atau bagian menjadi satu unit yang lebih besar atau sistem yang fungsional. Ini adalah salah satu tahapan penting dalam desain produk atau mesin di mana bagian-bagian terpisah dirakit untuk membentuk satu kesatuan. Dalam dunia CAD, assembly bukan hanya tentang visualisasi gambar, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana komponen berinteraksi, bergerak, dan berfungsi bersama. Kemudian, kita akan masuk bagaimana cara kita membuka file assembly. Kita klik new file, kita pilih assembly, kemudian kita pilih folder yang berisi file yang akan kita buka. Kemudian klik open. Ini untuk bagian yang pertama, kemudian ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga, dan ini adalah bagian yang keempat. Pada assembly, ada beberapa ketentuan dalam penggunaan tools-nya yang disebut dengan math. Apa sih itu math? Math dalam assembly CAD atau computer aided design adalah konsep yang digunakan untuk mengatur posisi dan hubungan antara dua atau lebih komponen dalam sebuah assembly. Math memastikan bahwa komponen-komponen tersebut diposisikan dengan benar dan dapat berinteraksi atau bergerak satu sama lain sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Math ini sangat penting untuk memastikan bahwa bagian-bagian yang dirakit bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan desain. Pada CAD, Math dibagi dalam tiga jenis, yaitu standard, mechanical, dan advanced. Untuk standard, yaitu merupakan jenis math yang sering digunakan dalam proses assembly untuk menyatukan komponen-komponen dengan cara yang sederhana dan umum, berdasarkan hubungan atau posisi yang sudah baku. Kemudian, mechanical maths, yaitu math yang digunakan untuk mensimulasikan interaksi mekanis dan gerakan antar komponen dalam sebuah assembly. Kemudian, advanced maths digunakan untuk mengatur hubungan antar komponen dalam assembly yang lebih rumit dan memerlukan pengaturan posisi atau pergerakan yang lebih spesifik, seperti pengaturan gerakan mekanis yang lebih kompleks atau hubungan antar komponen yang tidak dapat dijelaskan dengan hanya menggunakan math dasar. Dan untuk math yang akan kita gunakan yaitu standard math. Kemudian kita akan masuk pada beberapa tools math. Yang pertama yaitu adalah coincident. Apa sih itu coincident? Coincident yaitu membuat dua objek berada pada satu garis lurus atau satu bidang yang sama. Untuk membuat coincidence, pertama kita klik Math, kemudian kita pilih bidang atau titik yang akan kita consider. Misal kita pilih bidang ini, dan bidang yang ini, kemudian kita oke. Kemudian, untuk
Toolsmat yang selanjutnya yaitu adalah paralel. Paralel merupakan membuat dua permukaan atau dua garis menjadi sejajar tetapi tidak harus menempel. Kita klik match, kita pilih bagian yang akan diparalel. Kita klik bagian sini dengan bagian sini yang berfungsi untuk menjajarkan suatu sisi atau bentuk dari parts tersebut. Kemudian, setelah match, kita masuk pada perpendikular. Apa sih itu perpendikular? Perpendikular yaitu membuat dua permukaan atau dua garis bertemu dengan sudut 90 derajat atau yang disebut dengan tegak lurus. Misal, kita klik bagian sini, kemudian bagian ini, dan kita centang. Kita klik match terlebih dahulu. Kita pilih bagian yang akan dibuat perpendikular. Misal bagian yang ini dengan bagian yang ini. Kemudian kita pilih perpendikular. Kemudian kita centang hijau. Karena tadi pada part yang berwarna kuning dan hijau sudah di paralel, maka untuk mengubahnya agar bisa di perpendikular, kita harus mengubahnya menghapus match-nya terlebih dahulu. Kita pilih pada bagian match pada samping kiri. Kita delete terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada tools match selanjutnya, yaitu perpendikular. Perpendikular yaitu membuat dua permukaan atau dua garis bertemu dengan sudut 90 derajat, atau biasa yang disebut dengan tegak lurus. Pertama, kita pilih bagian atau sisi yang akan kita buat tegak lurus. Misal kita pilih sisi bagian ini, kemudian kita klik match. Kemudian kita pilih sisi bagian ini dan kita perpendikular. Dan dapat dilihat bahwa sisi yang ini tegak lurus dengan sisi yang hijau. Kemudian tools match yang selanjutnya yaitu concentric. Apa itu concentric? Concentric yaitu membuat dua buah benda berbentuk lingkaran seperti lubang atau poros mempunyai pusat yang sama. Kita insert komponen, kita tambahkan komponen yang akan kita gunakan. Ini adalah komponen pertama dan ini adalah komponen kedua. Sebelum itu, kita harus memastikan bahwa komponen yang utama harus kita buat fix terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian kita pilih fix. Setelah muncul tanda F, berarti untuk
part yang utama itu sudah fix atau dia tidak bisa diubah dari tempat atau posisi dia semula. Kemudian untuk konsentrik, kita pilih matte. Kita pilih sebagai contoh bagian yang ini. Dengan bagian yang ini. Kita konsentrik. Dan antara bagian yang utama, bagian yang ungu, dan bagian yang coklat, ini dia sudah konsentrik atau dalam satu tumbu atau arah yang sama. Kemudian, apabila kita ingin mengubah dari tools matte yang sudah kita terapkan pada part yang akan kita ubah tools matte-nya, kita bisa memilih match pada bagian kiri. Kemudian kita pilih yang akan kita hapus. Kita klik kanan, kita delete. Dan dia sudah bisa diubah kemanapun seperti di awal. Kemudian, jika kita ingin memindahkan suatu parts atau komponen, bagaimana sih cara yang mudah tanpa kita harus menggunakan fitur yang ada di SolidWorks ini? Pertama kita klik kanan dan kita gerakkan mouse ke kanan atau ke kiri sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita akan masuk pada tools match selanjutnya, yaitu Angel. Apa itu Angel? Angel yaitu mengatur sudut antara dua garis atau dua permukaan atau dua objek. Kita close terlebih dahulu untuk file yang lama. Kita pilih new file, kita pilih assembly. Kita pilih bagian mana yang akan kita gunakan. Kemudian open. Ini adalah untuk bagian yang pertama. Dan ini adalah bagian yang kedua. Pertama, kita klik match. Kemudian kita pilih sisi atau permukaan yang akan kita angel. Sisi yang pertama, misal bagian yang ini, dan bagian yang ini. Kita angel dengan sudut 360 derajat. Berarti dia akan menjadi kebalikan dari si objek yang pertama. Kemudian untuk tools match selanjutnya yaitu distance. Apa itu distance? Distance itu mengatur jarak tertentu antara dua permukaan garis atau titik. Pertama, kita tentukan sisi atau titik yang akan kita beri jarak. Misal pada bagian yang ini dengan bagian yang ini. Jangan lupa untuk kita tekan mat
terlebih dahulu. Dan kita pilih bagian kedua. Kita beri jarak 100 mm. Dan ini adalah jarak dari si parts pertama dan parts kedua dengan distance yaitu 100 mm. Kemudian untuk tools mat yang terakhir yaitu ada lock. Lock merupakan membubuhkan posisi atau objek agar tidak bergerak atau berubah saat melakukan modifikasi atau perakitan. Kita pilih mat, kita pilih mat, kemudian kita pilih part yang akan di lock. Ini untuk yang part pertama, dan ini adalah untuk yang part kedua. Kemudian kita pilih lock dan centang. Dan itu adalah tadi beberapa tools mat yang umum digunakan pada standar match. Kemudian kita akan lanjut pada bagian assembly, yaitu pada nomor 65 dan 66. Kita mulai untuk nomor 65 terlebih dahulu. Pilih folder yang akan kita gunakan, open, part kedua, ketiga, keempat, part kelima, keenam, dan part ketujuh. Pertama kita tentukan untuk bagian yang fixnya. Dan saya buat untuk yang part merah. Klik kanan dan pilih fix. Kemudian kita hanya menentukan satu fix. Jadi yang part pertama yang sebelumnya kita float. Kemudian kita akan memasukkan dari part si pin ke dalam lubang pada box pivot. Kita mat dan concentrate. Kemudian agar bisa menyatu, kita harus consistent. Kita pilih face pada bagian ini dan bagian ini. Kita consistent. Setelah itu, kita buat agar si part hose handle memiliki arah yang benar sesuai pada gambar, sesuai pada sketsa gambar. Kita putar, kemudian kita geser. Kita mat dan kita concentrate.
Kemudian masukkan untuk si pin biru ke dalam lubang pada handle umum. Kita konsentrik. Kemudian sesuai dengan sketsa, jarak antara si handle warna ungu dengan si box berwarna merah sebelah samping yaitu 6,5 cm. Kita pilih face, dengan distance 6,5. Kemudian kita konsentrik dari batang ini dengan pin biru. Kemudian untuk jarak antara handle ungu dan part hijau ini kita buat 1 cm. Kemudian kita konsentrik dari si part hijau dengan pin biru. Setelah itu kita masukkan dari si part bola kuning ke dalam handle ungu. Kita sesuaikan arahnya, kita konsentrik. Kemudian kita konsisten. Kemudian kita selanjutnya adalah menentukan jarak dari handle berwarna ungu dengan handle berwarna hijau sejauh dengan sudut 140 derajat. Kita pilih ini dengan pin handle hijau terlebih dahulu. Kita buat sudut 90 derajat. Oke. Setelah itu face handle hijau dengan face handle ungu dengan sudut
140 derajat. Dan untuk yang part 65 sudah jadi sesuai dengan sketsa petunjuk. Kemudian kita close. Kita lanjut untuk 66 exercise bagian 1. Kita pilih folder yang akan kita buat. Kita insert komponen. Kemudian untuk yang part ini kita sesuaikan agar bisa kita lakukan. Kita buat dengan sudut 180 derajat. Kemudian kita konsentrik. Connect. Kemudian kita consider. Kemudian kita konsentrik lagi. Kita pilih titik pada bagian ini. Dan kita consider. Kemudian kita buat titik ini. Dengan bagian ini. Dan kita consider. Dan ini adalah untuk part 66 exercise 1. Kemudian kita lanjut part 66 exercise 2. Kita pilih folder yang akan kita gunakan. Ini adalah bagian 1. Dan ini adalah bagian 1 adalah papan bagian 1. Kemudian kita insert komponen. Lagi dalam bagian 1, bagian 1, dan papan yang kedua. Kemudian kita insert lagi, yaitu pin.
Untuk pin di sini kita membutuhkan 4 pin. Kemudian kita putar untuk breakernya agar dia saling berhadapan dengan breaker satunya. Oke, kemudian kita konsentrik. Net. Kemudian kita consider. Kita consider. Ya, untuk yang breaker satunya lagi, kita juga consider. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang breaker bagian bawah. Konsisten. Dan untuk breaker yang selanjutnya, kita konsisten. Kemudian kita masukkan pin dari setiap lubang. Ini kita pilih ini dan kita konsisten. Kemudian untuk pin yang ini dan ini kita konsisten. Kemudian untuk pin selanjutnya, langkah-langkahnya kurang lebih sama. Kita konsisten.
dan kita consider. Nah, untuk memenuhi agar bisa fully define, kita perawat terlebih dahulu agar untuk mengunci dari server yang sudah tersambung. Consider. Tutorial ini juga kita consider. Kemudian kita log dari setiap pin. Dan ini adalah hasil untuk nomor 66 exercise bagian 2. Dan kita akan lanjut ke nomor 66 exercise bagian 3. Pilih file, kita pilih supply. Kita pilih parts yang akan kita gunakan. Oke. Pertama, more. Kemudian kita insert komponen. Kita tambahkan more dan baut. Pertama, kita consider dari buah power saddle. Kemudian, pertama kita tentukan dari part yang akan kita buat fix. Kita tentukan yang ini. Kemudian untuk cap screw, kita buat slot. Kemudian kita match di bagian ini. Dan kita consider. Kemudian untuk bautnya, kita concentric ke dalam dari si handle. Kemudian kita concentrate. Dan kita concentric untuk baut ke dalam handle. Dan kita consider agar baut bisa masuk ke dalam. Kemudian untuk baut berikutnya, langkah-langkahnya sama. Kita konsentrik terlebih dahulu.
Kemudian kita consider. Dan untuk murnya, kita concentrate. Setelah itu kita distance dan jarak 5 cm sesuai pada tunjuk gambar. Kemudian sama untuk mur yang berikutnya, kita concentrate. Yang kita distance dan jarak 5. Kemudian agar bisa menjadi fully defined, kita pilih yang paste pada mur dan ini, kemudian kita file. Hal yang sama kita lakukan pada mur yang kedua. Kemudian untuk load kita juga file. Kemudian untuk load yang berikutnya, kita juga buat agar menjadi paralel. Dan hasilnya sudah fully defined. Dan ini adalah hasil dari nomor 6 exercise 33. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.